Kalau di Indonesia tuh lebih kan. Kenapa? Dalam satu tempat aja itu bisa ada banyak budaya, agama, kebiasaan berbeda-beda, tapi tetap bisa jalan bareng. Dan kadang kita tuh nggak sadar kalau perbedaan itu tuh dekat sama kedua kita sadar. Ya sih, kalau dilihat ya banyak banget tempat di luar sana yang dia itu menggabungkan kayak dua budaya gitu loh. Ada yang dari budaya mereka, ada juga yang antar sama agama. Kita akan membahas dari tempat-tempat unik tersebut. Mungkin kita akan sebutkan bahasa saja ya. Jadi di diskusi kali ini aku mau ngajak kalian buat membahas tempat tersebut, dan mungkin dimulai dari kota dulu ya, di Magelang. Jadi di Magelang itu sangat unik sekali ya. Dimana kalau aku ke kota itu langsung salpok sama satu bangunan yang sangat ikonik. Dan kalau teman-teman sendiri ke Magelang, pasti nggak mungkin nggak lihat tempat tersebut, karena emang pernah ngejreng ya di tengah alun-alun. Ngejreng banget, anak daerah Magelang di sini itu tempat ibadahnya umat Tionghoa di luar sana. Dan kebetulan kemarin sendiri aku pas kesana itu benar-benar depannya itu masih bagus, sudah ada sejak lama ya dari aku kecil, itu masih bagus, masih terawat, dan masih banyak juga jemaatnya. Itu sendiri yang menjadi alasan kenapa dari kelenteng tersebut dibangun. Jadi kelenteng ini dibangun itu dulu banget sebelum masa kemerdekaan kita ya. Jadi kalau aku lihat nih browsing lagi, kelenteng tersebut itu namanya Kelenteng Leong Kokyo. Jadi di situ dibangunlah kelenteng untuk memfasilitasi umat minoritas yang ada di Magelang. Jadi itu mengapa kelenteng tersebut dibangun. Dan juga aku mau memberitahukan satu hal yang unik lagi. Nah di situ itu ada jalan yang namanya Jalan Pecinan. Itu bersebelahan langsung sama kelenteng tersebut. Di jalan itu kalau kalian tahu Malioboro, nah itu versi Cinanya di Magelang Mas. Nah itu ada lampion semakin jalan itu bagus banget. Terus di sebelahnya juga ada toko-toko Cina. Nah itu rame-rame juga sih. Kalau malam di situ bagus banget karena onterannya nyala merah banget ya. Sama di jalan-jalan itu banyak banget pedagang. Jadi kayak Malioboro tapi versi Magelang Pak. Versi merah gitu ya. Betul. Berarti kalau misalkan itu, ini kalau apa namanya, satu lingkungannya kata kamu tadi jalan apa, Pecinan. Jalan Pecinan ya. Nah, jalan Pecinan itu berarti mayoritas yang tinggal di situ tuh orang Cina apa gimana? Apa ada orang Jawanya kan, campur kah, atau emang itu khusus lingkungan mereka gitu? Oh enggak, jadi kalau menurut pemahamanku ya, di sana memang banyak banget tempat Cina itu. Tapi yang dikelola karyawannya itu justru dari pribumi di Magelangnya. Jadi seperti apa ya? Kalau masyarakat dulu memang yang memiliki finansial tinggi itu umat-umat Tionghoa. Jadi mereka yang membangun kayak jalan tersebut, ekonomi di dalamnya sama toko-toko itu. Tapi mereka sudah memberdayakan dari masyarakat Magelang itu sendiri. Jadi berarti bagus sih, ada kelenteng, terus ada jalan Pecinan yang itu enggak khusus untuk mereka aja. Jadi itu bisa dulu kayak kolaborasi budaya. Berarti bisa buka lapangan kerja juga dong. Boleh banget. Lapangan yang kayak kan biasanya itu tuh toko-toko kayak hidden aja kan. Aku ada satu lagi di Mumbai yang big banget, dimana dia tuh mengkolaborasikan masjid dan juga arsitektur dari Tionghoa. Ada yang tahu nggak apa nama masjidnya apa Izzat, kalau boleh tahu? Nama masjidnya itu Masjid Al-Madian. Meski tampak luarnya seperti kelenteng, bagian dalamnya tetap berfungsi sebagai masjid pada umumnya. Lengkap dengan sajadah, tempat wudhu yang bersih dan suasana tenang untuk beribadah. Masjid Al-Madian bisa menjadi simbol toleransi. Jadi kan aku tinggal di Magelang nih, aku tahu ada masjid itu karena random banget. Karena aku mencari masjid terdekat, dan aku nemunya kayak gitu. Aku mikirnya itu kelenteng juga ya, seperti yang di Cina tadi. Dan ternyata itu adalah masjid. Jadi kalau misalnya aku datang ke situ, bangunannya emang benar-benar Chinese ya. Dan itu bisa itu masuknya ke fasilitas umum atau gimana? Itu sih setahu aku ya, itu bukan di fasilitas umum juga, dibilang fasilitas umum juga enggak. Soalnya tuh cuma dibuka di jam-jam sholat aja. Kalau setelah jam sholat itu ditutup, karena mungkin karena itu di lingkungan juga bukan di lingkungan yang benar-benar terbuka
gitu ya. Bisa dibilang kayak Kalau di Pulau Praga sendiri nih di Wates ada apa? Kalian tahu nggak sih ada gereja yang itu tuh udah lama banget, jadi gereja Kristen yang bernuansa dan berbudaya Jawa gitu loh. Kok bisa ada nuansa Jawanya itu kayak gimana? Kok ada Jawa-Jawa? di Jawa kali ya. Dan Jawa tuh kalau nggak salah ya, jamnya itu sendiri loh. Jam jadi badannya nggak sendiri, kok bisa sih? Kalau di Islam kan ada yang namanya Islam Jawa ya. Ya, Kalau nah, di itu Kristen ada Kristen Jawa kan? ya mungkin kayak konsepnya tuh kayak sama ya, kayak di Islam kan ada Islam Jawa dong. Nah di Islam Jawa itu kan apa ya? Di Islam Jawa kan ada kayak tradisinya sendiri tuh, kayak apa misalnya Jadi, selamatan gitu itulah. Kalau di Islam kan nggak ada ya selamatan segala macam itu. nah Kalau itu di Kristen ada nggak? nggak ada kayak kalau misalnya datang ke gerejanya itu harus pakai apa sih baju adat Jawa Oh gitu, emang anu ya punya Dress budaya code. sendiri. Lebih banget lagi dress code-nya. Terus itu arsitekturnya sama kayak gereja-gereja pada umumnya atau? enggak sih, itu arsitekturnya unik. Jadi apa sih kayak bangunan apa? Bangunan Jogja gitu kan. Gimana kayak Ada kayak bangunan kayak luar negeri gitu loh. Iya sih, Ya, kalau pasti deh. aku lewat di alun-alun itu emang kan ada keterangan IKJ-nya itu pakai batik gitu loh. Dan itu Jawa banget asli. Kayak menurut ya. Jadi di agama tersebut itu ada kolaborasi budaya yang bersama di Jawa. Sebenarnya seperti Islam ya, sama ada sama Jawa. Dan gereja ini nggak cuma di Wates ya, bisa dibilang di Bantul kayaknya juga ada. Iya di Bantul ada. KJ itu tuh tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Kalau begitu, mungkin bisa di luar Jawa kurang tahu ya. Kalau di Sunda biasa jadi GKS. Gereja Kristen Sunda. Ada kan sudah nggak ada. Itu di depan GKJ ada alun-alun nggak sih? Oh iya, tadi kan kita kan udah ngomongin soal masjid, kelenteng, ada gereja juga. Nah, sekarang kita masuk ke yang dekat sama di GKJ nih. Ada alun-alun. Nah, alun-alun itu pas aku pertama datang ke Wates tuh kan aku nggak tahu ya kalau misalkan di situ tuh ada alun-alun. Nah, pas aku tahu, oh ternyata di sini tuh main rame. Jadi kayak ada orang yang jualan, ada orang yang jajan, ada orang olahraga, bahkan kalau misalnya weekend pun ada car free day tahu. Terus kayak di situ tuh kita nggak ada ngandang kita dari budaya apakah, dari suku apakah, dari agama apakah, karena di sini tuh kan nggak, yang tinggal di sini tuh nggak hanya Islam doang nih, karena di daerah di awal kita kan juga ada masjid, ada gereja gitu-gitu. Jadi kita yang aku lihat tuh kita ya udah di alun-alun tuh kita buat menikmati suasana aja gitu, buat refreshing gitu-gitu. Itu public space ya, kayak siapa aja bisa ke situ. Semua aja tuh bisa berekspresi di situ tanpa kita takut dibeda-bedakan gitu. Kalau yang aku tahu ya, kayak alun-alun itu pernah dimanfaatin kayak upacara agama di kota tertentu gitu. Misalnya kalau di Islam, aku pernah lihat di pas Ramadan kemarin itu ada acara di alun-alun, dan juga di saat momen apa ya, momen Imlek. Nah di sana juga ada acara. Jadi kayak alun-alun tersebut itu bisa dimanfaatin ke agama apa aja gitu loh. Nah itu bagusnya sih kalau bisa dibilang. Iya sih, kalau misalkan mungkin yang apa, yang gereja itu kan mungkin banyak ya jemaatnya. Iya. Nah itu kan pasti entah nanti gerejanya ketemuan atau gimana, kita tuh bisa kayak menggunakan fasilitas dari alun-alun itu sendiri. Jadi kita nggak bisa ngadain acara apa gitu di si alun-alun kalau misalkan di si gerejanya nih nggak muat gitu. Dari tempat tadi sih aku jadi sadar kalau beragam itu nggak selalu harus dibahas dengan serius. Kenapa tuh? Karena sebenarnya keberagaman itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan dari tempat kita lewati, orang yang kita temui, dan cara kita hidup berdampingan.
ya kadang kita tuh kayak gak nyadar ya, kadang kita kayak ya udah menjalani hari dengan semestinya aja, tapi di sisi lain kita juga kadang melakukan toleransi antar beragama gitu, karena kita di dunia pendidikan pun kita nggak mungkin kayak teman kita aduh satu agama aja lah, nggak mungkin dong, kita pasti bergaul sama yang beda agama, beda suku, ras dan budaya gitu. Dan mungkin hal yang paling penting dari beragama itu bukan soal seberapa beda kita, tapi seberapa miskin kita. Waduh, bagus banget. Contohnya menutup diskusi kita. Oke, mungkin kami dari kelompok 9 cukupkan pembahasan kami saat ini. Sebelumnya, kenalin aku Ahmad dan teman saya. Fotografer Maida, Masuk ya Mbak. Saya yang jadi grup. Suwadani. Kami Dari kelompok dari kelompok 9. Terima kasih.